Tawakan orang yang kentut apa hukumnya? Sampai dibahas dalam fikih. Kalau ada orang yang kentut, kemudian kita tertawakan, makruh. Di dalam kitab Al-Manhajus Sawi disebutkan mentertawakan orang yang buang angin, makruh. Ada satu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Qala fiha al-'allamatu as-Sabban rahimahullahu ta'ala innama bali kulli fannin 'ashara al-haddu wal mawdu' thumma thamara wa qallu wa nisbatu wal wadi' wal ismu al-istimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami' ahad syarafa masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami' ahad syarafa. Nanti hafal belum? Hafal ya? Ya, nanti ada kakak tes nanti. Innama badi kulli fannin 'ashara al-haddu wal mawdu'u thumma thamara wa fadluhu wa nisbatu wal wadi' ya wal ismu listimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hadha syarafa. Sesungguhnya permulaan segala macam ilmu itu atau macam model, macam seni itu ada 10 yang harus kita ketahui. Al-haddu definisinya, wal mawdu' ya pembahasan yang ada di dalamnya atau yang diletakkan di dalamnya, tsumma tsamara kemudian faedahnya, buahnya, keuntungannya, wa fadluhu kemuliaannya, wa nisbatun ini hubungannya ya, hubungannya ke ilmu apa ini, wal wadi' ya yang menyusunnya, yang meletakkannya, wal ismu namanya, wal istimdad sumbernya, hukmu syari' hukumnya, hukum kita mempelajari sesuatu. Kamu pengen tahu musik, tahu dulu apa itu musik ya. Kamu kepengen tahu apa-apa, pengen tahu khamar, what is the khamar. Kamu pengen tahu judi, kamu cari dulu definisi judi itu apa, baru nanti kita kaji hukumnya ya. Masailu, apa masailu? Permasalahan ya, poin-poin, bagian-bagian. Wal ba'du bil ba'd iktafa ya, sebagian dengan sebagiannya iktafa, artinya kita mengetahui salah satu atau sebagian daripadanya itu cukup. Tapi waman daral jami'a hadza syarafa ya. Baik. Al-awwal, yang pertama, hadduhu ta'rifuhu ya. Sekarang kita akan mengetahui pengertian ilmu fiqih. Hadduhu, haddul fiqih ya. Kalau tadi yang syair tadi semua ilmu apa saja. Nah, sekarang kita akan tahu hadduhu, haddu ilmil fiqih. Ta'rifu, apa ta'rifu? Definisinya, pengertiannya. Arrafa yu'arrifu. Contoh, kita ada kawan, ta'alu ya ashabi, ta'alu ya sahibati. Hei sini semua teman-temanku, ta'al sa'u'arrifukum jami'an. Sa'u'arrifu ahadan ilaikum. Saya akan memperkenalkan seseorang kepada kalian. Man huwa hadha? Hadha sahibi ismuhu kada wa huwa min kada wa umruhu abuhu. Nah, gitu ya. Wa huwa rajulun zakiyun. Nah, disebut semua. Baik. Maka sekarang pengertian ilmu fikih. Siapa yang memberikan pengertian ini? Arrafahul Imamus Subki bi annahu, arrafahu telah memberikan definisi ya kepada ilmu arrafahu telah memberikan definisi ilmu fiqih. Siapa yang memberikan definisinya? Al-Imam As-Subki bi annahu, sesungguhnya ilmu fiqih itu apa? Al-ilmu adalah ilmu bil ahkami, tentang hukum-hukum asy-syar'iyyati, hukum-hukum syar'i, al-amaliyati,
yang terkait dengan pekerjaan. Al-muktasabu, yang ilmu tersebut diambil min adillatiha, dari dalil-dalilnya, at-tafsiliyah, yang detail, ya, yang detail, yang detail. Nah, jadi menurut Imam Subki, ilmu fiqih itu apa, sayang? Al-ilmu, ya, pengetahuan kita. Jadi yang namanya fiqih itu sebuah pengetahuan, sebuah ketentuan. Pengetahuan akan ketentuan. Ketentuan apa? Bil ahkam, hukum. Hukum apa? Hukum syar'i. Hukum syariat, hukumnya Allah. Al-amaliyah, terkait dengan apa? Dengan amaliyah kita. Omongan, pekerjaan, pikiran, ya, omongan, perbuatan. Kalau omongan dari mana? Dari lidah. Kalau pekerjaan dari mata, dari telinga kita, ya. Ada hukumnya semua. Nah, ketentuan hukum ini diambil dari mana, sayang? Al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Apa contohnya? Ghibah, apa hukumnya? Apa ghibah? Hukumnya apa ghibah? Haram. Ya, menggosip, cerita tentang keburukan orang lain. Tapi memang dia seperti itu kah? Aslinya memang dia seperti itu. Walaupun aslinya memang dia buruk, akhlaknya jelek, kita tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Ya, tidak boleh kita menceritakannya kepada orang lain. Ghibah. Ghibah. Dari mana kita tahu hukum ghibah ini haram? Dari mana? Dari dalil. Min adillatiha, ya, min adillatiha at-tafsiliyah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, nggak boleh. Dari mana lagi? Itu ayat Quran, ya. La yaghtab ba'dukum ba'd. Nggak boleh kita saling menghibah. Ayat Allah tuh. Ya, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun, sampai ayat Allah la yaghtab ba'dukum ba'd. Ada yang sering ghibah. Apa kata Allah? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya. Apakah kalian menyukai, apakah seseorang di antara kalian menyukai makan daging saudaranya sendiri? Suka gak? Maka kalau kita yang sering menghibah saudara kita, sama halnya kita memakan dagingnya kayak bangkai. Kok tapi ada kawan ini berteman dengan seseorang yang seseorang itu sering nipu orang lain. Nah, boleh nggak saya kasih tahu? Ah, boleh. Boleh. Tapi pada batasnya saja, istifsar. Contoh, ada kawan kita, saya ini kepengen melakukan kerjasama sama dia. Menurut kamu dia itu orangnya bagaimana? Menurut saya dia ini pernah ada kejadian. Satu, ya, sama orang ini ada masalah, ya kan? Masalahnya adalah dia tidak mengembalikan uang yang dia pinjam. Tuh. Yang kedua, punya masalah lagi dengan si fulan. Masalahnya sama, uangnya tidak dikembalikan. Nah, yang ketiga, dia ini punya masalah lagi. Kenapa? Modal yang diberikan kepadanya tidak digunakan dengan baik. Nah, kalau menurut saya, berpikirlah dan hati-hatilah. Dah, cukup. Jangan panjang. Ya, jangan panjang. Bagaimana caranya yang panjang? Tahu enggak dia? Tigo ini. Mau Tigo ini gara-gara Tigo ini dia nih subhanallah. Ya, tak jelek namanya. Ya kan? Jijik kan kita nengoknya ke dia kayak gini. Nah, enggak boleh. Ah, ini kan panjang nih. Jadi ghibah kita. Maka adik-adik, ada kalanya boleh menceritakan kekurangan teman kita tadi, tapi seperlunya saja. Ketika
memang apa yang mau kita sampaikan tuh untuk kehati-hatian teman kita. Tuh, tapi ingat, syarat yang kedua apa? Selain seperlunya saja, bisidqi, dengan jujur. Nggak boleh tak jujur. Dengan jujur. Wala fudulil kalam, jangan lebih-lebih. Jangan lebih-lebih. Contoh, setahu aku duit yang tidak dikembalikannya itu sebanyak 50 juta. Tapi kalau menurut aku caknya lebih sih. Ya. Itu kan yang 50 juta kan yang ketahuannya baik. Yang tidak ketahuannya, ini tidak beres ini. Ya. Tuh. Paham? Minum khamar, apa hukumnya? Haram. Ya. Nih, jadi al-ilmu bil ahkam. Nah, dengan fikih kita tahu kalau al-khamar itu haram. Ini hukum syar'i. Ya kan? Terkait dengan amaliyah. Amaliyahnya apa? Minum. Ya, syurbul khamar, minum haram. Apa dalilnya? Ayat Allah. Al-muktasabu min adillatiha at-tafsir. Yang setelah dikaji oleh ulama lahirlah ilmu fikih. Apa dalilnya? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Ya, tidak lain khamr dan segala macamnya tadi yang disebutkan oleh Allah, rijsum min amali syaitan, kotor. Ya. Dari perbuatan syaitan. Ya, fajtanibu la'allakum tuflihun. Lari, menghindarlah agar kamu tergolong orang-orang yang apa, sayang? Yang apa? Yang ayat Allah. Dalil hadisnya ada banyak. Ya. Dalil hadisnya banyak. Insyaallah. Salat hukumnya apa? Wajib. Salat hukumnya? Hukumnya wajib. Ada berapa banyak salat yang hukumnya wajib? 5. Ada pada 5 lebih dari 5 ada enggak yang wajib? Ada. Kalau dinazari. Salat nazar salat tahajud. Nazar salat duha. Tanpa ada nazar tidak ada. Hanya 5 saja. Dan itu ketentuan Nabi kita Muhammad. Karena ada sahabat yang bertanya, ada nggak yang wajib dari 5? Tidak ada. Kalau mau nambah. Apa yang lebih dari 5 itu namanya apa? Nafilah, tambahan saja. Salat duha, tambahan. Ya. Salat duha, tambahan. Seperti kita makan pokok. Makan pokok itu apa? Hah? Nasi. Ya. Ya. Apa makan pokok? Ya, yang memenuhi karbohidrat. Ya, yang memenuhi protein. Ya, terkait dengan kesehatan kita. Kalau sekedar untuk menghilang lapar, apa saja cukup. Nah, tapi kan makan itu tidak hanya sekedar menghilangkan lapar, tapi juga menjadi tenaga demi kesehatan. Kalau untuk menghilangkan lapar, makan apa baik? Makan buah, laju. Ya. Itu. Ada hukumnya. Jadi amaliyah kita banyak. Kalau kita habis buang air, apa yang harus kita lakukan? Ada hukumnya. Amaliyah kita. Kapan kita boleh memandang? Apa yang boleh kita pandang, apa yang tidak boleh kita pandang. Apa yang boleh kita sentuh, apa yang tidak boleh kita sentuh. Ada di mana itu semua? Ada di ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu kalau ditanya kamu ngaji apa? Ngaji ilmu fikih. Apa itu fikih? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliha. Ada dalilnya. Ya. Mewarnai rambut ada hukumnya. Mewarnai rambut ada hukumnya. Mewarnai jenggot ada hukumnya. Nanti akan dibahas di sini. Ya.
Motong rambut, atasnya panjang, bawahnya tipis, sampai terkerok lihat kulitnya. Apa hukumnya? Ada. Ada hukum. Qada namanya. Ya. Ada hukumnya. Motong kuku, ada hukumnya. Sunnah. Kapan sunnahnya? Hari Jumat, hari Kamis, hari Senin. Kapan makruhnya? Sabtu, Minggu. Kapan lagi? Malam. Hukumnya makruh. Kalau potong kuku malam, diantara kata Sayyidina Ali menjadi salah satu sebab datangnya kefakiran. Ada beberapa hal yang mengundang kefakiran, diantaranya motong kuku malam, motong kuku di hari Sabtu dan di hari Minggu, termasuk nyapu malam hari. Makanya kalau buang sampah sebelum malam. Ya. Subhanallah, Islam sampai ke sana. Motongnya gimana? Dari jari mana? Bagaimana? Ada semua, ya Allah. Ya, sallu ala Nabi. Wah, luar biasa ini Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikumul islam di hari ini. Ya, hari di mana Nabi menyampaikan, yaitu hari Arafah. Aku telah menyempurnakan agama, menyempurnakan bagi kalian agama, dan sempurnalah Islam bagi kalian sebagai agama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, hari ini aku sempurnakan. Wa atmamtu lakumul islam, dan telah kusempurnakan Islam sebagai agama kalian. Inna dina indallahil Islam. Masalah rambut, apa hukum motong rambut bagi perempuan? Boleh kalau niatnya untuk merapikan, tapi kalau sampai menyerupai laki-laki, haram. Ya, adik-adik kalau motong rambut agak pendek tidak apa-apa, tapi jangan sampai menyerupai laki-laki. Aku ini bukan apokah kalau rambut aku terlalu panjang, bukan cuma kutu yang ada, kecoa, ya. Apa hukumnya nyukur kumis? Ada semua hukumnya, sampai ke kumis. Kumis sunnahnya ditipiskan, jenggot sunnahnya dipanjangkan. Sampai mana panjangnya jenggot sunnahnya? Sekepelan tangan. Jenggot itu yang mana? Yang dari sini ke sini atau yang dari sini ke sini? Yang dari sini ke sini. Ada semua ketentuan Islam. Apa hukumnya? Mencabut bulu ketiak, sunnah. Sampai kepada bulu rambut kemaluan. Bagi yang wanita, laki-laki, bagi yang wanita sunnahnya beda. Kalau yang laki-laki, ya, dicukur. Kalau yang perempuan, dicabut. Ada semua, Masya Allah. Apa hukumnya pakai kuhul? Ada semua. Ya. Apa hukumnya pakai inai bagi perempuan? Bagi laki-laki, ada sebagian ulama yang mengatakan kalau untuk laki-laki makruh pakai inai kalau di kuku. Yang sunnahnya bagi perempuan, untuk keindahan bagi perempuan. Kalau kita di sini dipakai untuk nikah, baik. Atau dipakai untuk obat obat sebayan atau cantengan. Tuh. Bahkan terkait dengan hukum masker dalam sholat, hukum menutup wajah dalam sholat, ada dalam Islam. Riwayat Imam Tirmidzi, nah Rasulullah SAW, ya, an yughatti ar-rajulu fahu inda shalah au fi shalah au kama qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melarang kita untuk seseorang laki-laki menutup mulutnya ketika dalam sholat. Nah, ini diambil oleh ulama seperti dalam ada kitab Al-Fiqhul Islami, makruh hukumnya di dalam sholat. Tapi bagaimana Kak? Li'ajli darurah. Nah, ini lain lagi kalau karena ada darurah. Ya.
Subhanallah. Pakai cincin, ada hukumnya. Di jari manis sampai di jari kelingking, sampai letaknya di jari yang mana. Oh, macam-macam ada yang di jempol, itu enggak sunnah yang di jempol itu. Oh, ini cincin gua nih. Apa nih? Sunnah itu al-binsiru awil khinsiru. Di sini atau di sini. Matonya ngadep kemana? Nah, sampai matonya pun ngadep kemana dia? Luar biasa. Nah, ini ilmu fiqh ini, al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah. Ya. Masuk masjid pakai kaki apa? Pakai dua kaki. Masuk masjid pakai kanan baik, pincang lah. Masuk kaki kiri nanti tinggal. Masuk masjid pakai dua kaki, tapi mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid pakai kaki apa? Kaki kanan. Memang kaki kirinya suruh parkir di depan. Dada aja. Ya kan? Apa hukum makan? Oh, hukum makan bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Kan kita sudah bahas kemarin kan? Ya. Hukum makan yang sunnah itu bagaimana? Yang kita niatkan atau apa? Untuk taqwiyatil badan. Ya, taqwiyatil badan lil ibadati wal amali shalih wat ta'ah. Memberikan kekuatan badan untuk apa? Untuk ibadah, untuk taat, untuk amal saleh. Yang disebut dengan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, segala puji bagimu, dengan nikmatmu menjadi sempurnalah segala hal-hal yang saleh. Allahu akbar. Minum. Nahan buang angin saja di dalam, mentertawakan orang yang kentut, apa hukumnya? Sampai dibahas dalam fikih. Kalau ada orang yang kentut kemudian kita tertawakan, makruh. Di dalam kitab Al-Manhajus Sawi disebutkan mentertawakan orang yang buang angin, makruh. Ada satu kisah yang masyhur, masya Allah. Ketika Nabi kita Muhammad SAW sedang kumpul ya dengan para sahabat, setelah habis makan daging onta atau daging sapi atau daging kambing, kumpul seperti biasa, kemudian ada yang kentut. Wah, salah satu itu ada yang kentut. Baunya luar biasa. Ya, sahabat mulai nanya, siapa nih yang kentut nih? Siapa? Di antara mereka sudah yang tanya. Kita tengok nanti. Habis ini kan kita mau sholat. Siapa yang ngambil wudhu bisa jadi dia yang kentut. Ya kan? Nabi pun merasa, tapi Nabi tidak bertanya-tanya. Nabi pun ya ikut mencium bau itu. Kemudian Nabi bilang, tadi yang habis makan daging, ya semuanya berwudhu. Diperintahkan oleh Nabi. Akhirnya semuanya berdiri ngambil air wudhu. Nabi suruh begitu. Ya kan? Sampai sekarang tuh tidak tahu siapa yang kentut itu. Luar biasanya akhlak Nabi kita Muhammad menutupi aib sahabatnya. Karena di antara para sahabat sudah ini berpikir, siapa yang berdiri berarti dia batal wudhunya, dialah yang buang angin. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Nabi. Ya, subhanallah. Nih, tapi sekarang tuh, kalau udah tuh jadi cerita tuh, ya, jadi cerita. Makanya gara-gara kisah ini ada khilaf baina ulama, ya, makan daging itu membatalkan wudhu atau tidak. Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau nggak salah seperti mazhabnya Abu Hanifah, makan daging itu membatalkan wudhu karena berdasarkan cerita tadi. Tuh, fikih luar biasa Islam. Ya. Ketika mau buang air ludah, ada hukumnya, ada adabnya, ada sunnahnya. Sunnahnya kemana?
Pertama buang ke kiri. Kalau di kiri ada orang, kita buang ke kanan. Kalau di kanan ada orang, kita buang ke depan kita. Dan sunnahnya, baik buang air ataupun berudah, jangan yang berlawanan dengan angin. Coba kamu udah berlawanan dengan angin, cukup. Ya. Angin menghadap sini. Baiklah, aku akan coba lawan. Hiyat, kencing. Wah, sudah masih di setiap olah angin tuh. Nah, kecuali kalau tenaga dalam kamu tinggi. Tenaga dalam tai kucing. Ya. Baiklah, aku akan coba berludah melawan angin. Sebagaimana aku pengen tahu bagaimana tingginya kualitas ilmu tenaga dalamku. Wah, pasti kamu lah ngayal kalau kayak itu kan. Wah, kalau ada angin. Oh. Kalau orang tuh tingkat waliullah kayak Ibrahim bin tidak banyak gaya, yang banyak gaya. Itu yang banyak gaya tuh tidak punya apa-apa. Ya. Enak. Apa tuh dalam ilmu Naruto? Hayu, cempeda musuh. Cempeda musuh. Kamu dari mana? Dari Jepang. Pakai punya ilmu tiang bengkang. Oh. Ya. Siapa nama? Oh, Ana Wedus. Ana Wedus. Namanya siapa? Ana Wedus, ya. Kalau ini sahabat kamu apa? Dari Jepang? Iya. Oh, tutup pancing. Oh. Namanya siapa? Apa bahasa Jepangnya gratis. Bahasa Jepangnya diskon. Ayo, tak kasih murah. Bahasa Jepangnya diskon apa sayang? Oh, tak kasih murah. Sudah kok kita kesana-sana, ada apa ini? Ya, gara-gara apa tadi tuh? Gara-gara kentut tadi ya. Itu, subhanallah, sampai hukum ke sana. Ya, seperti kakak sampaikan kemarin waktu kita ngaji pagi, bersin pun disikapi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bersin pun disikapi dalam Islam. Ketika kita bersin, alhamdulillah. Karena ada sebuah penelitian, ketika kita bersin itu, ya berhenti sekian berapa detik jantung kita. Maka ketika kita balik lagi, karena contoh waktu kita bersin, kita kan tak sadar tuh kan, hilang kalap gitu. Alhamdulillah. Nah, saudaranya nih aja seperti itu, ya alhamdulillah. Kalau doa kawannya sudah berdoa, apa jawab kita? Ya Allah. Ada adabnya bagaimana bersin untuk indahnya. Ya. Alangkah indah hidup ini, hidup bersama Ilahi, kehendak Allah difahami, pandai menerima darinya, bijak menggunakan nikmatnya, ia dianggap ibadah, semua diberi pahala, tarbiyah Allah beri hikmah. Sabar dengan ujian, tanpa hisab akan diganjari, nikmat yang diberi memudahkan untuk berbakti, merasai pemberiannya, itulah tanda bersyukur, akan ditambah lagi nikmat yang diberi.
tersiksa bermujahadah karena agar berdaulat kalimatullah. Setiap satu kebaikan 700 digandakan. Tawakal kepada Ilahi, terutama mengenai rezeki. Lupa ya. Alah, lagu luar biasa, lagu apa ya? Kehendak Allah kita pahami. Allah ini apa kehendaknya dengan kita ini apa? Yang Allah inginkan dari kita. Oh, kita ini kepengen jadi benar-benar jadi hamba. Ya, tunduk, sujud kepada Allah, ngikutin perintahnya, taat apa yang dikatakan perintahnya. Ya. Ujian sikapi dengan nikmat sikapi dengan syukur. Permintaan ditawakal kepada Allah. Selesai dia berdoa, tawakal kepada Allah. Woi, ya. Makanya adik-adik, ayo kita belajar ilmu fiqih ini kita supaya tahu agar amaliyah kita ini sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Itu tujuannya. Ya Allah, aku ngaji ilmu fiqih bukan karena aku ingin dibilang alim, bukan karena aku ingin dibilang orang yang tahu tentang hukum Allah, tapi aku belajar ilmu fiqih ya Allah agar amalanku sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan. Kalau memang perintahmu aku mengerjakannya, aku perintahkan. Kalau Engkau perintahmu adalah aku menjauhinya, larangan adalah aku jauhi. Ya. Ya. Allah Akbar. Makanya adik-adik, ya, kita harus tahu nih tentang ilmu fiqih. Ya. Pakai peci ada hukumnya, pakai baju ada hukumnya. Nulis ada hukumnya. Melukis ada hukumnya. Menyanyi ada hukumnya. Semuanya. Tidur ada hukumnya. Ada tidur yang wajib, ada tidur yang sunnah, ada tidur yang makruh, ada tidur yang haram. Kalau kita bilang tidur bagi kita ini untuk kesehatan wajib tak? Wajib. Ada nggak tidur sunnah? Kapan? Qailulah. Tidur habis bangun tahajud menjelang subuh, tidur sejenak. Bukan tidur sampai lewat subuh. Bagi orang yang bangun tahajud jam 2, itu kan pasti ada ngantuknya tuh. Maka ittija, ya, berbaring. Apa ittija tuh? Bukan telentang, ittija. Tidur miring begitu. Untuk sekedar menghilangkan ngantuk. Itu. Ya. Sekedar menghilangkan ngantuk. Sekedar menghilangkan ngantuk. Ya, tidur yang wajib itu tidur yang ghalaba alaihi naum. Apa sayang? Ghalaba alaihi. Tidur yang dimana mata itu sudah nggak bisa lagi dilawan. Itu diantaranya tidurnya Imam Nawawi, di mana beliau itu tidurnya selalu di atas buku ketika belajar. Ya. Syekh Nawawi itu diceritakan dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Tidurnya tidak kayak kita. Kalau kita ini tidurnya kasur dirapiin, gebut, bantal, pasang kekep sini, selimut, enak, ya. Nah itu tidur kita tuh kan, terus kaki, memang persiapan nak tidur itu lebih dari persiapan olahraga itu, ya. Mungkin kalau tidur tuh ada sepatunya pula. Dan lebih-lebih lagi kalau sudah tidur tuh mungkin ada fashionnya khusus itu. Ya, persiapan untuk tidur. Oh, ya, mungkin ada gaya khusus. Ya, karena kalau sudah tidur itu tidak ganti gaya lagi. Ya, itu macam. Kalau Syekh Nawawi bagaimana tidurnya? Senantiasa di atas bukunya. Tidurnya beliau tidur yang ghalaba alaihin naum. Kalau sudah ngantuknya ibarat kata tuh, batal bangun. Nah. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia
jiwa, urung